Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda, ya kan? Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka, terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi di Quran surah ke-47 Muhammad ayat yang ke-19 kata Allah, fa'lam, Anda mesti punya dasar pengetahuan, annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya, kalau ditanya kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain, kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu syarat pertama menjadi muslim, syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat, ya dengan syahadat itu, dengan keyakinan teologi Anda itu menuhankan Allah, ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah, ilmu tauhid, fikul akbar. Nah, jadi boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama dalam aspek muamalat, interaksi sosial yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan, dan aspek ketuhanan yang paling pokok. Ya kan? Jadi kalau semua sama, berarti kan mesti ada yang spesial, yang beda kan? Ya, betul. Nah, itu yang menjadikan Anda, saya, kita melihat yang spesial ini. Bagi saya, konsepsi Islam sangat jelas, tidak ambigu. Ya, menentukan ketuhanan jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, saya Allah, kata Allah, nggak ada Tuhan yang dipertuhankan selain saya. Ya, maka sembah saya. Nah, saya mencari, saya membandingkan, melihat dengan keyakinan lain. Oh, saya temukan yang paling jelas, tidak ambigu, tidak susah dipahami sebagai Muslim ya. Ya, dan saat yang bersamaan ketika kita meyakini Allah pun sebagai Tuhan, memeluk Islam, beribadah dalam Islam, saat yang bersamaan tetap diminta oleh Al-Quran, la ikraha fiddin, gak boleh paksa orang. Betul. Indah gak? Iya, indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Hormati keyakinan orang lain. Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar, ya, tapi hormati orang lain juga. Ya, jelaskan keislaman Anda itu lewat penampilan Anda, karakter Anda, perilaku Anda, sifat dan sikap Anda. Kalau ditanya, jelaskan, jawab, dan sebagainya. Masya Allah. Indah nggak? Indah, Pak. Ya, jadi di situ titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama, karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Iya, iya. Paham sekarang ya? Betul, betul. Nah, kalau paham berarti nggak ditanya lagi. Ya, mungkin kita luruskan, Ustaz. Jadi, Berarti ada yang bengkok. iya. Ya, yang diluruskan pernyataan saya atau ada masalah nih di luar. Yang berkembang sampai Anda angkat kaki itu. Yang berkembang di masyarakat, Ustaz. Jadi Muslim yang semakin berilmu otomatis semakin toleran terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin bisa dibilang begitu, Ustaz. Iya. Ya, bisa disimpulkan demikian, toleran dalam aspek-aspek yang perlu ditoleransi. Betul, betul, betul. Dan ini ekspresi toleransi itu pun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bisa toleran itu misalnya, ini lebih berkembang lagi, ikut-ikutan beribadah sesuai dengan agama-agama orang lain. Ya nggak mungkin itu ya. Anda nggak bisa toleransi ikut ke tempat ibadah orang. Justru itu intoleran yang sangat tinggi. Paham nggak maksudnya? Paham, Ustaz. Paham. Apa coba? Ulang lagi nanti. Bukan. Intoleran yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Karena saat dia hadir di tempat orang itu, hati dia meyakini bahwa itu salah. Tapi dia terpaksa hadir di situ untuk mewujudkan konsepsi yang salah. Saya toleran nih, datang ke tempat ibadah orang lain, tapi di hati dia mengatakan ini salah nih, ini nggak benar nih. Nah, itu kan kalau dalam bahasa agama nifak, munafik, hipokrit gitu kan. Jadi saya kira itu.